Dalam suatu webinar dan sempat diupload ya, Pak Abdullah Hehamahua sebagai bekas daripada penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan banyak hal yang dilakukan yang pada intinya melakukan pembelaan terhadap 51 orang yang tidak lulus tes. Namun itu juga disertai dengan berbagai tudingan atau gosip-gosip dan juga saya kira tuduhan ya terhadap beberapa orang yang saya kira tidak bukan saja tidak masuk akal tetapi juga lebih merupakan suudon ya. Pak Abdullah Hehamahua misalnya menyatakan bahwa yang ingin saya bahas adalah Badan Intelijen Negara seolah-olah adalah badan di belakang itu yang sangat punya pengaruh terhadap tes itu. Yang kedua, bahwa di Badan Intelijen Negara yang dipimpin Pak Budi Gunawan sebagai kepala BIN itulah yang menjadi orang yang dibalik ini semua karena dia punya memiliki dendam 7 turunan ya. Ini agak lucu ya saya kira karena apa yang disampaikan ini selain tidak berdasar juga omong kosong ya karena saya tidak bermaksud membela Pak Budi Gunawan karena beliau pasti bisa membela dirinya sendiri lebih dari saya, tapi ini perlu diluruskan untuk orang yang mendengarkan hal semacam ini. Yang pertama saya ingin mengatakan bahwa soal-soal tes itu soal remeh-temeh ya. Dan soal tidak lulus itu juga soal remeh-temeh. Orang tidak lulus dalam suatu tes itu terjadi di mana-mana ya. Dan yang tidak lulus pun hanya 5,4% ya atau 75 orang yang artinya 94,6% lainnya lulus. Kalau tes ini tidak benar ya, dilakukan tidak benar, ya yang lulus tidak lebih banyak daripada yang tidak lulus, begitu ininya. Asumsinya begitu. Nah, sekarang kalau kemudian dikatakan bahwa tes ini Badan Intelijen terlibat terlalu banyak dan sebagainya, saya ingin setahu saya bahwa tes semacam ini dilakukan oleh sebagai perintah undang-undang, sebagai instrumen dari perintah undang-undang, dan itu dilakukan oleh vendor ya yang ditunjuk yang disepakati oleh KPK, Menkumham dan sebagainya dan Menteri PAN misalnya, itu adalah BKN, Badan Kepegawaian Negara. Dan BKN ini kemudian menggunakan beberapa asesor untuk bergabung di situ. Antara lain adalah Badan Intelijen Negara. Selain juga ada Pusat Psikologi Angkatan Darat, kemudian mungkin ada Badan Intelijen TNI dan sebagainya, bisa saja atau beberapa lainnya ya, dan juga termasuk mungkin beberapa perguruan tinggi. Nah, jadi kalau ini dikatakan dominan dilakukan oleh Badan Intelijen Negara, saya kira menggelikan, apalagi kemudian menuding Pak Budi Gunawan sebagai kepala BIN sebagai orang di balik ini ya. Saya kira baik Badan Intelijen Negara maupun Pak Budi Gunawan tidak kurang kepekerjaan, dan lembaga sebesar Badan Intelijen Negara dan semahal ini itu bukan untuk mengurusi urusan-urusan tes ya. Dan kalaupun ada, itu adalah di dalam bahwa Badan Intelijen Negara mengikut di dalam setiap proses tes ya, terutama menyangkut wawasan kebangsaan di berbagai instansi, itu wajar saja karena dia adalah salah satu badan yang harus memang antara lain menjaga ideologi negara, kepastian terhadap NKRI, konstitusi dan lain-lain. Jadi saya kira kalau mereka terlibat itu biasa, tapi kalau dituding bahwa ini mereka dominan itu bukan saja keliru tetapi menggelikan menurut saya ya. Dan kalau
kalaupun ada pengaruh seperti saya katakan tadi, pengaruhnya lebih pada menjaga ideologi dan lain-lain. Nah, kalau kemudian Pak dikatakan bahwa kira-kira ini adalah karena dendam 7 turunan Pak Budi Gunawan terhadap KPK, Pak Budi Gunawan sekarang apa urusannya kalau mau itu dilakukan? Saya kira sudah sejak dulu-dulu periode-periode sebelumnya dilakukan untuk orang-orang ini ya. Nah, apa yang dia karena udah beberapa periode berganti-ganti, tidak harus periode pada saat ini. Jadi dan Pak Budi Gunawan juga sudah memiliki satu jabatan yang strategis. Masa mau urusan tes beberapa gelintir orang dan yang tidak lulus juga 5,4% terus mau menyalahkan satu lembaga besar ya dan menyalahkan figur. Tapi saya paham juga cara semacam ini. Jadi seringkali cara berpolitik semacam ini adalah menentukan atau mencoba memberi sasaran satu figur yang punya nama yang besar yang bisa dijadikan untuk semacam manuver politik ya. Jadi ini kasus-kasus lama dan sebagainya diungkap kembali dan kemudian figurnya ditonjolkan kembali seolah-olah itulah biang keladinya. Ini kan cara politik lama, cara politik kuno ya. Dan itu dilakukan oleh mereka. Saya kira ini karena sudah kehilangan akal ya. Kalau misalnya Abdullah Heha Mahua menganggap bahwa 51 ini yang tidak lulus adalah malaikat-malaikat, silahkan saja. Tapi bukan berarti bahwa 1.000 orang sekian yang lulus itu setan-setan dan tidak bisa kita tuduh mereka lulus karena KKN. Ya, orang yang tidak lulus cuma 5,4% begitu ya. Dan kemudian saya kira itu tadi bahwa mereka menentukan ini cara politik mereka dan mereka berpolitik terus kan, buktinya mereka pergi ke PGI, pergi ke MUI yang tidak ada hubungannya. Ini bukan soal agama, ini soal tes, soal tidak lulus tes. Sangat sederhana. Orang tidak lulus dari tes. Nah, kalau mau lulus bagaimana? Ya ikut aja tes berikutnya. Bukan kalau ada kecurangan bagaimana? Gugat saja vendornya. Gitu. Jadi bukan dibawa ke sana kemari, ya, dan melemparkan isu-isu politik yang sebenarnya menggelikan. Ya, jadi saya kira apa yang terjadi sekarang adalah, dan pertanyaannya memang kenapa mereka ini hanya 5,4% tapi bisa membawa isu politik terus ya sampai dan isu-isu politik, manuver-manuver politik yang terus-menerus. Saya kira ini adalah harus kita mulai sadari, sebetulnya kalau saya udah sadar bahwa memang terjadi pengompokan segelintir orang ya sejak pada masa 2-3 periode sebelum Pak Firly ini ya di dalam KPK yang kemudian mencoba membuat semacam pengelompokan dan konsolidasi dan juga glorifikasi ya bahwa seolah-olah merekalah KPK, merekalah pahlawan dan merekalah yang menangkap si ini, menangkap si itu dan sebagainya. Seperti orang yang lain itu menganggur semua. Ya, jadi saya kira tidak begitu. Ini bukan saja kultus individu, tapi juga glorifikasi dan mereka membangun kekuatan modal politiknya itu dari beberapa periode sebelumnya melalui pengelompokan kecil ini di KPK dan mencoba memperkuat itu dengan mengajak anggota-anggota KPK atau pegawai-pegawai KPK yang lain. Tapi kenyataannya juga solidaritas itu tentu ada batasnya. Ya tidak bisa mereka mengikat seluruh pegawai untuk bersolidar dengan ketidaklulusan mereka. Ya. Nah, jadi saya kira kalau ini serangan ditujukan kepada BIN atau Pak Budi Gunawan, pertama-tama memang kita tidak usah hiraukan karena ini tidak logis ya. Dan yang kedua ini kan kita harus sadari bahwa mereka
masih kuat karena modal politiknya cukup kuat dari beberapa periode sebelumnya. Tapi lama-lama juga tidak pasti akan habis ya, karena juga pasti tidak akan ada dukungan. Sejauh ini masih didukung oleh antara lain beberapa LSM yang memang punya akses ke situ dan mungkin punya kepentingan sejak dulu, beberapa media yang memang punya akses terutama informasi dan yang cukup kuat di situ untuk memperoleh informasi sebelum media lain dapat, dan kemudian juga ex komisioner yang masih merasa itu bancaannya mereka ya, sehingga mereka ikut campur terus menerus. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Dan ketiga unsur ini tadi yang saya sebut tadi, ini berhubungan dengan mereka yang beberapa orang 51 atau di bawah di bawah 51 yang memang menjadi semacam orang-orang mereka di dalam lembaga KPK ya, untuk berhubungan. Jadi saya kira inilah yang mesti kita mesti kita waspadai. KPK bukan mereka juga bukan mereka juga tidak bisa mengklaim bahwa KPK adalah mereka, karena KPK adalah satu sistem ya, bekerja di dalam sistem dan prinsip-prinsip kolektif kolegial. Dia tidak pantas untuk mengglorifikasi atau mempahlawankan siapapun di dalam KPK, karena itu pasti kerja bersama. Terima kasih.